Assalamualaikum Bu Yesi, apa kabarnya Waalaikumsalam. Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu hari ini. Iya. Selamat pagi Bu. Pagi. Jadi Bu, tujuan saya ke sini Bu ya, saya akan mewawancarai Bu Yesi terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu pimpin ya Bu di sekolah SMP YP Bakti Ibu 11 Kota Lubuk Linggau. Jadi saya punya 8 pertanyaan nih untuk Ibu. Iya. Oke, apakah Ibu ada waktu Bu? Iya, Ya, ada. baik, terima kasih ya Bu ya sebelumnya. Jadi sini Bu, yang pertama ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus ya Bu ya yang merupakan dilema etika yang terjadi di SMP YP Bakti Ibu 11. Bisa Ibu ceritakan? Iya. Jadi mengenai dilema etika ini Bu Priscil ya, itu sebagai salah satu contohnya yaitu bagaimana saya selaku kepala sekolah mengambil keputusan mengenai kenaikan siswa. Kenaikan siswa ya Bu ya. Itu menjadi salah satu dilema etika. Baik, dalam menaikkan siswa ya Bu ya. Oke Bu, yang kedua nih Bu, bagaimana ketika Ibu menjalankan pengambilan keputusan menaikkan siswa tadi ya Bu ya, jadi terutama itu bertentangan dengan kepentingan yang sama-sama benar nih Bu. Misalnya ini, siswanya ini dilihat dari presensinya hadir terus, tapi di sisi lain KKM-nya tidak memenuhi seperti itu Bu. Bagaimana proses pengambilan keputusan Ibu? Iya, itu banyak terjadi Bu. Banyak terjadi ya Bu. Banyak terjadi hal seperti itu. Jadi tugas saya sebagai kepala sekolah memang wajib mengambil keputusan. Iya benar ketika sekali siswa Bu. itu daftar hadirnya masuk terus, akan tetapi KKM-nya itu di bawah. Nah betul sekali, itu merupakan dilema ya Bu ya. Yang wajib kita bantu Bu Priscil. Wajib bantu. Iya, kenapa? Karena kita bahwa kesalahannya itu tidak fatal Bu Priscil. Oh betul sekali ya Bu. Jadi tindakan yang saya lakukan itu bekerja sama dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran, kita berikan saja tugas tambahan. Tugas tambahan, oke, luar biasa sekali ya Bu. Terima kasih Ibu sudah memaparkan dari terkait dengan proses kenaikan siswa Ibu ya. Jadi yang ketiga nih Bu, langkah-langkah dan prosedur yang bagaimana yang Ibu laksanakan. Jadi selama ini apakah ada langkah-langkahnya seperti itu Bu, terkait dengan pembelajarannya? Ada Bu Priscil. Jadi di sini saya khususnya bekerja sama itu dengan wali kelas guru mata pelajaran, guru piket, itu bekerja sama. Dan satu lagi guru bimbingan konseling. Benar sekali guru BK. Jadi di sini Bu Priscil, ketika siswa itu ada salah satu yang tidak bisa kita naikkan, kita tanyakan permasalahannya apa. Benar sekali. Apakah kasusnya di bidang yang kembali ke bimbingan konseling, atau mereka ini kehadirannya atau kemampuannya Bu Priscil. Jadi langkah-langkah itu harus kita lihat dulu. Kemampuannya bagaimana, kehadirannya bagaimana, dan sifatnya juga ke bimbingan konseling, ke guru-guru, ke teman-temannya bagaimana. Itu langkah-langkahnya Bu Priscil. Itu ya Bu ya. Terima kasih Bu, Ibu sudah memaparkan langkah-langkah yang konkret ya Bu ya, terkait dengan proses pengambilan keputusan yang Ibu ambil. Yang keempat nih Bu ya, hal-hal yang Ibu lakukan selama ini apakah itu sudah efektif ya Bu ya menurut Ibu dalam mengambil keputusannya seperti kasus-kasus kenaikan kelas? Bagaimana, bisa Ibu ceritakan? Iya, kalau menurut pengalaman saya Bu Priscil, saya pernah jadi seorang guru di Priscil jadi saya 15 tahun jadi seorang guru juga, kemudian jadi kepala sekolah. Jadi luar biasa. Berdasarkan pengalaman saya mengambil langkah-langkah itu, dan alhamdulillah Bu Priscil efektif. Lebih efektif lagi. Cuma kita jangan sampai nanti setelah kita lihat ini efektif, kita lebih tingkatkan kembali Bu Priscil. Jadi kerjasama kita dengan seluruh staf, kemudian guru mapel itu harus terus ditingkatkan Bu Priscil. Iya betul-betul. Jadi banyak sekali harus ada kerjasama ya Bu ya, antara seluruh pihak untuk saling berbagi untuk keberhasilan. Baik Bu, luar biasa sekali Bu ya. Kemudian yang kelima nih Bu ya, hal-hal yang selama ini itu merupakan tantangan ya Bu ya menurut Ibu dalam pengambilan kasus-kasus itu. Bisa Ibu ceritakan apa tantangan yang dalam mengambil keputusan itu Bu? Iya, tantangan yang terbesar kita itu Bu Priscil ya, itu mengenai anak-anak yang tingkah lakunya sulit untuk diatur. Jadi tingkah laku yang sulit diatur jadi ketika kita ingin mengambil keputusan menaikkan mereka, ada juga guru-guru tertentu yang tidak menyetujui terkadang Bu Priscil. Padahal kita selaku pendidik, kepala sekolah, kita tidak
tidak melihat memandang ke siswa saja, Iya, akan betul. tetapi kita memandang kepada orang tua juga, Bu Betul Prisil. sekali, Bu. Karena besar harapan orang tua Iya. menitipkan anaknya hingga bisa naik kelas dan tamat, Ibu Prisil. Waduh. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang diambil untuk mengambil keputusan, Ibu Prisil. Begitu. Luar biasa sekali ya Bu ya, Iya. dalam mengambil keputusan kita mempertimbangkan juga kondisi orang Orang tua, tuanya. Bu Prisil, sangat Baik. penting. Itu salah satu menurut berpihak pada murid juga ya Bu ya. Iya, benar Luar sekali. biasa. Yang pertanyaan ke-6 loh Bu ya. Apakah Ibu dalam melihat kasus itu ada terjadwal gitu Bu, jadwal khususnya? Bisa Ibu ceritakan? Ya, sangat terjadwal, Ibu Prisil. Oh, berarti Sangat terjadwal sekali. Mm-mm. Jadi kita dengan permasalahan yang ada, itu segera mungkin kita ambil tindakan, Bu Oh Prisil. benar, segera mungkin ya Bu ya, Iya, segera agar mungkin. tidak berlarut-larut. Agar tidak berlarut. Iya. Kemudian harapan kita ketika mereka nanti mau kenaikan kelas setelah ujian itu minim yang Minim ya, meminimalisir memasuki masalah-masalah seperti masalah ini. seperti itu ya Bu Nah, ya. jadi ada langkah-langkah teratur itu, Bu Prisil. Iya, benar sekali. langkah. Terima kasih Bu sudah memaparkan nih ketujuh ya Bu ya. Dalam melaksanakan proses ini, apakah itu ada faktor-faktornya Bu, mempermudah gitu, apa yang memperhambat gitu, bisa Ibu ceritakan dalam pengambilan keputusannya Bu, faktor-faktor apa saja seperti itu, Iya. misalnya dalam menaikkan kelas tadi seperti itu. Untuk faktor penghambatnya terkadang kerjasama dengan orang tua ini agak sedikit sulit. Oh Bu gitu, Prisil. ada kerjasamanya orang Iya, tua Bu ya. kadang kita panggil orang tua, orang tuanya bekerja Oh, benar dengan sekali. permasalahan-permasalahan seperti ini. Kalau untuk yang mempermudah, alhamdulillah seluruh guru itu kolaborasinya sangat bagus sekali. Oh, luar biasa. Staf, guru. Jadi pentingnya adanya Iya, komunikasi ya Bu ya, komunikasi yang sangat baik. antara Itu wali sangat kelas membantu. dengan orang tua seperti Iya. itu ya Bu ya. Jadi itulah Baik. hambatannya dan kemudahannya. Faktor-faktornya. Iya. Oke, terima Begitu, kasih Bu. Prisil. Yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi nih Bu ya, jadi pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil sebuah keputusan yang Ibu pimpin di sekolah? Iya. Ya. Jadi mengenai kenaikan kelas ini khususnya Iya. Ibu Prisil ya, Iya, benar sekali. permasalahannya itu Bu Prisil. Saya selaku kepala sekolah wajib mengambil keputusan Benar. ketika sedang terjadi rapat nih Bu Prisil. Kita kan gitu. diadakan rapat Iya, kenaikan kelas. rapat Jadi kenaikan disitulah keputusan saya sangat dibutuhkan. Jadi ketika ada anak ini yang bawa di kelas ini tidak bisa dinaikkan Bu Iya. Prisil, dan setelah saya pelajari berkolaborasi dengan seluruh guru Iya. dan saya mempertimbangkan oh anak ini masih bisa dibantu untuk naik, Iya. itu saya ambil keputusan untuk membantu naik, tapi dengan satu syarat Bu Benar Prisil, sekali Bu. mereka wajib membuat surat perjanjian. Oh, Jadi seperti itu, mereka Bu, ya. naik Ada dengan perjanjian. bersyarat Bu Prisil, Iya. jadi tidak bisa langsung mereka naik. Iya, iya, Orang iya. tua harus berkolaborasi. Berkolaborasi. Ketika mereka mengulanginya kembali di Iya, semester selanjutnya, maka pihak sekolah tidak bisa membantu. Oh, berarti untuk naik. ada konsekuensinya Iya, ya Bu benar ya, sekali, Bu dari surat Prisil. perjanjian. Iya. Oke, jadi itu merupakan salah satu proses pengambilan keputusan Benar yang sekali, luar Bu biasa Prisil. sekali Bu ya, dalam pimpin. Ini intinya ada kolaborasi ya Bu ya, dari Harus. antara wali kelas, guru BK, Guru mata mata pelajaran, pelajaran, dan iya. para orang tua khususnya dalam Khususnya. membimbing siswa tersebut, Benar sekali, dalam Bu menitipkan di sekolah kita ya Bu ya. Mm-mm. Oke Bu, terima kasih Bu ya atas wawancaranya. Iya, Mohon maaf sudah sama-sama. mengganggu aktivitas Ibu pagi ini. Luar biasa Iya, sekali iya. Ibu sudah menyampaikan proses dari wawancara ini. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Mungkin ini saja yang dapat saya Prisil. sampaikan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Ibu. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Ya, sehat. baik, perkenalkan Bu, saya Prisilia, asal sekolah dari SMP YP Bakti Ibu 11 Kota Lubuk Linggau Bu, di Majapahit. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai Bu ya Bu. Mohon minta waktunya sebentar. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan yang dilema etika di sekolah ya Bu ya. Baik, di sini ada 3 pertanyaan ya Bu ya. Ada 8 pertanyaan terkait untuk pengambilan keputusan. Yang pertama ini Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema yang Ibu hadapi di sekolah?
Ya. Saya biasanya tahu kalau ada dilema di ketika etika dan antara aturan sekolah dengan kebutuhan siswa. Seperti kasus siswa terlambat datang, tapi punya tinggi untuk tetap masuk sekolah. Oh, jadi dia punya niat di sekolah. Ya, kita bisa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Ya, jadi itu dilema etika Ibu ya. Ya. Sekolah terlambat sekolah, tapi dia punya keinginan kuat untuk sekolah. Oke Bu, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin Ibu? Apakah ada satu kasus yang sama-sama benar atau gimana? Bisa Ibu ceritakan Bu? Saya selalu mengajak semua guru, wali kelas untuk berdiskusi. Oh, jadi ada dalam ya Bu ya? Mempertimbangkan semua sisi dari masalah dan dapat sebelum untuk memutuskan masalah yang dihadapi di sekolah ini. Luar biasa Ibu, ada pertimbangan dari seluruh ya Bu ya, warga sekolah. Oke Bu, yang keempat nih Bu ya, hal-hal yang Ibu selama ini yang Ibu anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan itu pada kasusnya seperti apa Bu hal-halnya? Yang penting melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas, transparan, membuat keputusan juga mengikuti prosedur yang sudah ada, sesuai dengan prinsip aturan sekolah. Sekolah ketika memanusiakan kemanusiaan. Ya, jadi ada peran seluruh ya Bu ya. Oke, yang kelima ini Bu, dalam mengambil keputusan itu Bu, apakah Ibu ada tantangan nih Bu? Bisa Ibu ceritakan untuk menghadapi pengambilan keputusan tersebut Bu? Mungkin yang Ibu sering alami ada tantangannya seperti itu. Tantangan itu pasti ada. Pasti ada ya. Setiap sekolah barangkali ya. Kalau di SD kami ini tekanan dari luar yang utama itu. Dari luar ya Bu tekanan. Ya, pastikan dalam memilih keputusan tepat, misalnya memecahkan masalah, kadang-kadang sulit untuk membuat bukan untuk diterima oleh semua pihak. Mungkin ada yang berkeberatan seperti itu Bu ya. Tidak semua menerima ya Bu ya. Itu tantangan. Baik. Yang keenam nih Bu, apakah Ibu ada jadwal nih Bu mengenai pengambilan keputusan itu Bu? Terkadang kita kalau misalnya masalah itu bermasalah agak berat, kita buat jadwal. Tapi kalau tidak ada, kalau masalahnya itu mendesak dan agak ringan, kita tidak ada buat jadwal, kita selesaikan waktu itu saja. Dalam waktu itu juga luar biasa. Berarti begitu Ibu ya. Ini yang ketujuh nih Bu. Menurut Ibu, faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema itu apa saja Bu? Faktor-faktornya Bu? Dari yang ketujuh Ibu ya, faktor-faktornya tuh. Faktornya kadang-kadang kita juga harus lihat masalah tadi. Lihat masalah. Kalau agak berat faktornya yang kan kita selesaikan, kita itu tadi kita kan ada di sekolah itu ada ketua komite, ada wali murid, jadi kita panggil salah satu wali murid itu dengan ketua komite, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Luar biasa sekali Bu ya. Ini yang terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang bisa kita petik, hikmah positifnya itu seperti apa Bu dari pengambilan keputusan itu Bu? Kita penting untuk mempertimbangkan semua aspek yang dapat dari keputusan. Untuk menyesuaikan keputusan jika yang diperlukan. Jadi kita harus mengambil hikmahnya Bu ya terhadap keputusan itu. Wah, luar biasa sekali, nggak terasa nih waktunya nih udah hampir habis ya Bu ya. Mungkin ini saya akhiri cukup sampai di sini ya Bu ya wawancara kita terkait proses pengambilan keputusan di SD Negeri 33 Bu ya, Ibu Nuryani. Terima kasih atas waktunya Bu, sudah merepotkan. Mohon maaf ya Bu apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Haja Maryani. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya, luar biasa. Baik Bu, tujuan Priscil datang ke sini ya Bu ya untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah ya Bu, Ibu Haja Maryani terkait dengan mengidentifikasi ya Bu ya proses pengambilan keputusan yang akan Ibu ambil langkah-langkahnya bagaimana seperti itu Ibu ya dalam di SD Negeri 57 Kota Lubuk Linggau. Baik Bu, mohon maaf mengganggu sebentar ya Bu ya waktunya. Jadi di sini saya punya 8 pertanyaan nih Bu terkait dengan proses pengambilan keputusan. Baik. Yang pertama ini Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu Haja Maryani mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bisa Ibu ceritakan? Ya, paling kami mengajak Dewan Guru untuk banyak-banyak untuk memberikan masukan pada anak-anak, semoga mengajak Dewan Guru mengajak Dewan Guru semuanya anak itu mengerti bagaimana yang baik terhadap temannya atau sama guru. Jadi ada proses pembimbingan. Ya, bimbingan khusus itu. Terima kasih. Kemudian yang kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu Haja Maryani tuh menjalankan pengambilan keputusan gitu di sekolah Ibu. Jadi terutama kasus-kasus itu, misalnya nih ada yang sama-sama benar. Jadi proses pengambilan keputusannya seperti apa Bu? Kalau menurut realita yang ada. Bisa Ibu ceritakan? Ya, sering saya lakukan itu ya itu musyawarah dulu dengan dewan gurunya. Oh gitu ya Bu ya, musyawarah. Musyawarah dulu dengan dewan guru. Apa benar memang anak ini nakal atau kadang anak tuh cuma mengada-ngada gitu kan. Sekali. Jadi ditelusuri dulu Bu ya. Telusuri dulu ya. Ini pertanyaan ketiga ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana nih yang bisa Ibu lakukan selama ini? Saya Ibu ceritakan apakah ada langkah-langkah konkret gitu penyelesaian masalahnya seperti itu Bu? Misal terkait dengan siswa yang sering mengganggu tadi. Apakah ada langkah-langkahnya? Ya, langkah pertama kami ini panggil orang tua. Oh, panggil orang tua seperti supaya itu, ya. Orang tuanya tahu bahwa anak ini jadi ada tindak lanjutnya. Ya, ada tindak lanjut. Terhadap guru kelas. Terhadap guru kelasnya ya. Benar sekali ya, Bu. Jadi antara guru dan wali murid itu dia sama-sama untuk ini anak tersebut. Benar sekali. Ini pertanyaan keempat ya Bu ya. Hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan itu yang seperti apa Bu? Kalau efektif itu Bu, bisa Ibu ceritakan pada kasus yang sering mengganggu tadi Bu? Yang seperti apa? Nah mungkin ya anak itu saya panggil dan saya panggil ke ruangan saya beri ini dia pengertian. Oh, beri pengertian ya Bu ya. Jadi ada saya difokuskan ya Bu ya. Apa masalahnya? Mungkin apa dari keluarga atau dari dalam kelasnya sendiri. Seperti itu. Bisa jadi memanggil orang tuanya ya Bu ya ke sekolah. Ya. Benar sekali. Dan setelah itu kita panggil orang tuanya juga. Oh iya, baik Bu. Yang kelima ya Bu ya. Hal-hal yang selama ini Bu terkait dengan proses pengambilan keputusan, apakah ada tantangan ya Bu yang sering Bu hadapi di sekolah ini Bu? Sering ya Bu ya? Seperti itu. Kadang tuh kenakalan anak-anak tuh kadang tuh dibela oleh orang tua. Oh, dibela orang tua. Dia ini orang tua tuh bilang anaknya tuh kalau di rumah tidak nakal gitu. Nah, sering itu. Sering ya Bu menghadapi dilema seperti itu. Nah, itulah sering kami jelaskan anak-anak memang kalau dengan orang tua takut dengan orang tua. Kalau dengan guru atau dengan temannya ya itulah. Oh, seperti sering, itu ya. Oke, baik Ibu. Kemudian Ibu yang keenam, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu nih Bu terkait proses penyelesaian masalah yang Ibu hadapi di sekolah Ibu? Apakah ada jadwal tertentu nih? Tidak ada. Oh, jadi misalnya ada masalah baru kita. Baru segera mungkin ya Bu ya. Segera luar biasa sekali Bu ya. Jadi ada target penyelesaiannya. Langsung kita guru kelas, orang tua dan murid langsung. Langsung Bu ya. Sesegera mungkin supaya untuk meminimalisir ya Bu ya. Iya, langsung. Ini yang ketujuh Bu ya. Jadi selama ini apakah ada faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam membantu proses pengambilan keputusan itu Bu? Ada nggak faktor yang mempermudahnya? Ya itu dibantu oleh wali murid itu. Wali murid itu Bu ya, sama kolaborasi sama guru kelas. Jadi ada koordinasi. Koordinasi. Nah di situ anak ngerti itu. Apakah ada dukungan lain selain itu Bu?
tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan proses pemanggilan murid yang melakukan kesalahan tadi Bu ya. Itu apakah ada apa hikmah yang bisa kita petik Bu dari pengalaman tersebut Bu? Apakah ada pengalamannya? Hikmahnya ya dari situ anak itu setelah kejadian itu kita kasih tahu ya, kita panggil, anak itu cenderung berubah. Cenderung berubah Bu ya. Alhamdulillah ada perubahan. Alhamdulillah perubahan. Oh, berarti sudah ada pembinaan ya Bu ya. Apalagi sudah kelas 5-6 sudah ada lagi. Luar biasa kelas 5-6. Baik Bu, dari yang sudah kita obrolkan tadi Bu ya, mungkin sudah banyak mengganggu waktu Ibu. Apa-apa. Jadi saya izin dulu ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas wawancara proses pengambilan keputusan ini. Mungkin lain waktu kita ketemu lagi ya Bu ya. Insya Allah ya. Berbeda mungkin take video yang lain. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.